Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara-saudara yang saya muliakan, pada hari ini saya sampaikan kepada saudara sebuah kisah pengalaman berharga dari saudara kita. Beliau adalah seorang menantu dari sebuah keluarga yang untuk mendapatkan kemuliaan keduniaan mengorbankan seluruh keluarganya, istri, dan semua anak-anaknya. Ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini, yang pada akhirnya musibah ini bisa membawa saudara kita ini berada dalam rahmat Allah. Dalam video ini terdapat banyak pelajaran, di antaranya musibah yang menjadi jalan bagi seseorang untuk datang kembali kepada Allah. Wujudnya kesanggupan memurnikan iman dan memaafkan. Pelajaran tentang sholat dan hal-hal lain yang banyak memberikan pelajaran dan manfaat bagi kita semua. Saudaraku, marilah kita simak bersama-sama. Ini adalah ringkasan dan proses kembalinya saudara kita kepada Allah. Sekarang jenengan sudah duduk bersama kami dengan pembimbing kami. Apapun yang ada di dalam jiwa jenengan, mau ucapan apapun itu, monggo. Istri almarhum istri saya memutuskan untuk keluar dari situ. Alhamdulillah. Tapi support yang pasti waktu itu dari istri Okay. Karena istri saya memang juga tidak suka dengan karena dia sendiri juga mau ditumbalkan gitu loh. Non saya flashback ke belakang, keluarga istri saya itu habis, saudaranya 5 habis Tumbalkan. termasuk istri saya sebenarnya juga ditumbalkan sudah lama dengan ibunya, kebetulan ibu mertua saya sampai 15 tahun pernikahan saya, dan kebetulan termasuk anak-anak saya ditumbalkan, tapi ya semua kan atas kuasa Allah. Benar. Tidak ada yang nyatanya sampai sekarang saya bisa ketemu dengan itu. Seberapa banyak harta yang dimiliki oleh Mertua? Iya. Mertua, ya begitu. Mobil ada berapa? Mobil Mobil yang paling bagus mobil apa? Waktu itu sebenarnya gini, waktu itu kalau saya lihat kekayaannya hanya pokok paling kaya sekampung. Karena apa? Yang menghabiskan uang sewu itu kakaknya sendiri. Sempat diingatkan, segera ambil keputusan dengan itu ada sesuatu. Tapi saya tidak bisa ngomong. Ini sebenarnya kalau dihadiri dengan ribuan saudara kita, ini pengalaman ini berharga. Ini pengalaman yang sangat mahal. Kenapa? Ya sudah mengorbankan banyak nyawa, tapi ya ternyata hidupnya ya begitu juga.
memang banyak yang masuk mungkin ya, secara jumlah banyak yang masuk. Tapi setelah itu, ini iblis juga cari tentara dari mana supaya ini keluar lagi. Itu yang dimaksud bahwa benarnya adalah dusta. Jadi kalau non sewu ya, kesesatan itu adalah dia berkata benar itu pun dusta gitu. Baik Bang, jadi apa yang jenengan hadapi itu akan selesai dengan satu tindakan yang kami berharap malam ini jenengan mendapat rahmat dari Allah. Jenengan harus kembali kepada Allah. Apa wujud bahwa jenengan kembali kepada Allah? Penuhi janji jenengan kepada Allah. Dan ini setiap manusia berjanji tentang ini. Setiap manusia berjanji tentang ini. Yang pertama adalah jenengan sudah berjanji kepada Allah bahwa kalau tidak Allah, jenengan tidak akan menyembah. Jenengan sudah berjanji kepada Allah bahwa jenengan mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Dan jenengan juga berjanji bahwa kalau tidak Allah, jenengan tidak akan menyembah. Dan setelah itu jenengan mengatakan, aku pun menjadi saksi tentang ini. Janji ini disebut sebagai janji penyembahan. Di dalam Al-Quran, janji ini disebut sebagai kemuliaan iman. Mudah-mudahan ini wujud malam ini, dan saya berharap ini wujud. Ya. Yang kedua adalah jenengan sudah berjanji kepada Allah pada saat awal penciptaan bahwa jenengan sanggup untuk membawa kemuliaan Allah di bumi ini. Ini sebenarnya semua manusia ya, sebenarnya semua manusia. Jadi seberapa mulia kelak di hadapan Allah dan di hadapan para malaikatnya manusia itu, seberapa mulia dia ditentukan dengan seberapa tinggi dia mewujudkan kemuliaan Allah ini. Jadi ini pahami ya Pak, yang jenengan janjikan, yang jenengan katakan sanggup itu bukan kemuliaan para nabi, bukan kemuliaan wali-walinya Allah. Ini jenengan pahami ya, ya. Bukan kemuliaan wali-walinya Allah, bukan kemuliaan orang-orang beriman, bahkan bukan kemuliaan para nabi dan para rasul, tapi kemuliaan Allah yang jenengan mengatakan, ya Rabb, aku sanggup. Apa artinya? Di dalam setiap jiwa manusia, di dalam setiap diri manusia ada kemampuan untuk menjadi mulia seperti kemuliaan yang dimiliki oleh Allah. Dan kalau dia mampu mewujudkan kemuliaan yang dimiliki oleh Allah, dia bukan hebat, bukan. Manusia itu bukan hebat, bukan. Apa artinya? Itulah standar kemampuan manusia. Aku tidak bisa melakukan itu kan amalannya para nabi dan para rasul. Aku tidak bisa melakukan itu kan amalannya wali-walinya Allah. Aku tidak bisa melakukan itu hanya kekasih-kekasih Allah yang mampu melakukan itu. Bukan. Jenengan ini sanggup mewujudkan kemuliaan Allah di bumi ini, itu pun jenengan itu tidak berarti memiliki nilai lebih dari manusia lainnya. Tidak, Pak. Itu namanya jenengan itu mampu mewujudkan standar lah yang sudah ditetapkan di awal penciptaan. Kalau orang tidak mewujudkannya, bukan dia tidak mampu, bukan, tapi dia sudah mengingkari janjinya di hadapan. Makanya Allah itu bangga kepada jenengan ini. Ingat loh ya, setiap jenengan itu kebanggaan Allah. Dan tidak ada yang mampu menguasai hidup jenengan di dunia ini selain Allah.
Kalau kesesatan itu, Pak, yang jenengan sebut iblis itu mampu menguasai hidup jenengan, sudah musnah dari dulu-dulu ini manusia ini, Pak. Habis jenengan, itu dendamnya kepada jenengan itu luar biasa loh, Pak. Kalau mereka sanggup menguasai kita, pasti tidak satupun manusia ini yang sekarang berada di bumi ini. Sehingga jenengan tidak perlu takut dengan kesesatan. Bahkan kedudukan jenengan ini jenengan paham nggak? Kedudukan jenengan ini berada di atas malaikat-malaikat Allah. Sehingga Allah perintahkan seluruh malaikat pada saat itu yang ada di alam di alam ilahiyah, di alam malakut, untuk sujud kepada, ayo sujud. Enggak sujud dia habis. Jenengan tahu siapa iblis itu? Iblis itu kalau sujud, sekali sujud itu puluhan ribu tahun tidak bangkit loh, Pak. Ahli ibadah. Makanya Pak? Iblis itu tidak bisa ditakut-takuti dengan ibadah. Apa katanya iblis? Aku ahlinya. Makanya untuk menguasai hawa nafsu itu, Bang, jenengan tidak bisa menggunakan ibadah, nggak bisa, Bang. Aku tak bersikir supaya bisa menguasai iblis, nggak perlu, Bang. Nggak bisa dengan itu. Aku tak baca ini, nggak bisa. Dia bilang apa? Aku hafal lebih dulu dan bacaanku lebih bagus daripada kamu. Gitu. Jadi tidak perlu takut. Cuma, Pak, untuk kekuatan ini jalan itu apa? Setipis kulit ari-ari. Begitu ada di hati jenengan kepercayaan sedikit saja, habis sudah jenengan. Tapi begitu jenengan mengatakan, tidak, dia tidak akan mampu menguasaiku. Meskipun satu dunia gaib, seluruh kesesatan iblis itu berkumpul menyentuh jenengan, mereka tidak akan mampu. Ini jenengan pahami dulu ya, Pak. Ini jenengan pahami dulu. Sehingga, Pak, kekuatan jenengan, kemuliaan jenengan bergantung kepada banyaknya jenengan mewujudkan kemuliaan-kemuliaan Allah. Ingat ya, Pak, saya ulangi ya, Pak. Bukan kemuliaan para nabi, para rasul, apalagi kemuliaan wali-walinya Allah. Kalau para nabi, para rasul saja jenengan itu mampu, apalagi wali-walinya Allah, apalagi ulama-ulama yang karena standar yang ada di dalam diri jenengan itu, Allah itu membangunnya, mempersiapkannya, bahwa jenengan itu memiliki kemampuan mewujudkan kemuliaannya Allah. Apa katanya Allah? Allah ditanya, ya Allah, kenapa sih kok engkau menciptakan manusia ini? Apa katanya Allah? Aku adalah zat yang rahasia. Orang tidak bisa mengenalku. Tapi aku ingin dikenal. Sehingga aku ciptakanlah manusia itu. Dengan kemuliaan yang diwujudkan manusia, dari situlah aku dikenal. Sehingga, Pak, semakin banyak jenengan mewujudkan kemuliaan-kemuliaan Allah, disitulah jenengan semakin tinggi nilainya di hadapan Allah. Dan juga nanti tempatnya jenengan untuk semakin tinggi itu ditentukan seberapa banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah wujudkan dalam kehidupan ini. Cuma Allah ngasih aturan kepada jenengan, ngasih rahasia kepada jenengan. Apa katanya Allah? Kemuliaan itu adalah milikku, dan itu tidak akan mampu dimiliki oleh manusia kecuali aku yang menanamkannya di dalam hatinya. Ya, Pak, tadi kemuliaan Allah, Pak, kita sudah dipersiapkan ya, Pak, untuk mewujudkan. Tapi Allah tetap mengatakan itu milikku loh ya.
Dan ini tidak bisa dimiliki oleh manusia. Apa artinya? Makanya Allah mengatakan, pada saat kamu sanggup mewujudkan kemuliaan-kemuliaanku, janganlah kamu bersifat sombong, karena itu milikku. Nah, ingat ya Pak, ini tadi di stabilo ya Pak, stabilo merah ya Pak. Kemuliaan itu adalah milik Allah dan tidak akan wujud dalam kehidupan manusia kecuali Allah yang menghendakinya. Ya, ini pahami ya Pak kalimat ini ya Pak. Ini penting ini Pak. Lantas Allah berfirman di dalam kitab Al-Quran, dan ini hanya ada satu ayat saja. Apa katanya Allah? Kemuliaan itu tidak akan aku berikan, tidak akan aku anugerahkan kepada seseorang kecuali di dalam dirinya ada sifat sabar. Berikutnya, sekarang ya Pak, kemuliaan turun sekarang ke sabar, kuncinya ada di sabar, ya Pak. Sekarang kalau jenengan bertanya Pak, bagaimana sih caranya supaya kita memiliki kesabaran? Jenengan kalau cari di dalam Al-Quran nggak ketemu. Karena cara untuk menjadi sabar di Al-Quran tidak ada. Kami sudah mencari. Sabar ini langsung diijazahkan oleh Allah itu kepada Rasulullah. Namanya hadis qudsi. Tidak dimasukkan di dalam Al-Quran. Sabar itu akan wujud Pak, kalau di dalam hati jenengan itu ada kesanggupan memaafkan kepada orang yang bersalah, meskipun sebenarnya jenengan itu mampu membalas kesalahan itu. Jadi tertingginya ya Pak, bukan ada orang salah, jenengan tidak mampu membalas, bukan. Kalau tidak mampu membalas itu masih belum tinggi itu Pak. Siapa? Contohnya apa? Jenengan punya pimpinan di kantor misalnya. Pimpinan itu bersalah sama jenengan. Jenengan terus mengatakan, sudahlah aku bersabar saja, aku tidak akan membalas itu. Enggak, bukan itu sabar. Itu masih belum. Ya masuklah itu, tapi belum di situ. Kenapa? Karena kalau jenengan membalas kesalahan pimpinan jenengan, habis jenengan. Dan jenengan tidak akan bisa. Dan jenengan akan berpikir 1000 kali, bahkan jenengan tidak akan melakukannya untuk membalas apa yang menjadi kesalahan pimpinan kepada jenengan. Iya Pak, paham ini ya Pak? Gitu. Kesabaran itu yang sebenarnya itu adalah pada saat jenengan memaafkan kesalahan orang dan itu berada di bawah jenengan. Pesuruh jenengan, pembantu jenengan, yang majikan mungkin stafnya jenengan bersalah sama jenengan, lalu jenengan bisa memaafkannya. Itulah kebaikan yang sebenarnya. Sehingga Pak, memaafkan itu adalah kunci untuk menuju kepada sabar, wujudnya sabar, dan sabar itu nanti akan naik kepada wujudnya kemuliaan. Sehingga sabar itu adalah kunci untuk wujudnya kemuliaan ini. Paham jenengan ya Pak? Paham ya Pak? Sehingga Pak, untuk mewujudkan janji jenengan kepada Allah, ikrar jenengan kepada Allah, maka Allah memerintahkan kepada saudara yang ada di hadapan jenengan itu untuk jenengan berikrar kembali. Jenengan waktu berjanji dalam ruh kan jenengan lupa ya. Tidak ada yang ini. Sehingga supaya ini menjadi apa? Menjadi benteng bagi jenengan, jenengan harus mengikrarkan lagi supaya jenengan apa? Mengatakan bahwa aku sudah berikrar. Yang pertama tentang apa? Kemuliaan iman. Yang kedua tentang wujudnya kemuliaan Allah. Tapi jenengan tidak diminta oleh Allah untuk berikrar yang sesuatu yang sangat berat ini. Jenengan diberi jalan oleh Allah dan ini mudah. Apa? Jenengan diminta oleh Allah bahwa jenengan itu untuk mengatakan, cukup mengatakan sanggup saja
bahwa jenengan ini akan menjalankan hidup ini dengan kemurnian iman. Tapi yang ini jenengan pasti sudah memahami, dan jenengan pasti tidak ada masalah untuk melakukannya. Karena dari cerita jenengan itu jenengan sudah ada modal untuk ini. Yang kedua, semoga Allah memberi rahmat bahwa jenengan diminta oleh Allah untuk melakukan kunci dari wujudnya kemuliaan tadi. Apa? Jenengan diminta untuk mengatakan sanggup bahwa jenengan akan memaafkan orang yang bersalah kepada jenengan. Alhamdulillah. Misalnya gitu, non saya panggilannya jenengan Bambang. apa Bambang? Misalnya Pak, misalnya ini saya belum apa, misalnya saya bertanya kepada jenengan, apa Bambang, apakah sejak malam ini jenengan sanggup menjalankan sisa hidup jenengan ini dengan kemurnian iman? Misalnya saya bertanya seperti itu, kira-kira jenengan bisa menjawab sanggup? Pasti. Alhamdulillah. Saya akan bertanya kepada jenengan nanti. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya seperti ini. Saya akan bertanya, apa Bambang atau saudaraku, apakah sejak malam ini jenengan sanggup memaafkan semua orang yang bersalah kepada jenengan? Pasti. Kira-kira. Alhamdulillah. Tolong jenengan saksikan semua kita. Monggo Pak. Monggo jenengan bersahadat bersama saya 3 kali. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pegang tangan saya. Saudaraku, saya Ahmad Syahid Ibrahim bertanya kepada jenengan, apakah sejak malam ini jenengan sanggup menjalankan sisa hidup jenengan dengan kemurnian iman? Apakah jenengan sanggup? Sanggup. Dan saya bertanya kepada jenengan dengan pertanyaan yang kedua, apakah sejak malam ini jenengan sanggup memaafkan semua orang yang bersalah kepada jenengan? Apakah jenengan sanggup? Sanggup. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pada malam ini jenengan Aba Bambang mendapat karunia dari Allah, hadiah. Dan ini adalah hadiah pertama yang Allah berikan kepada jenengan pada saat jenengan mengatakan sanggup terhadap 2 kemuliaan itu. Apa hadiahnya? Malam ini semua dosa jenengan diampuni oleh Allah, sehingga pada malam ini jenengan ini seakan-akan dilahirkan lagi dari rahim seorang ibu. Sama seperti jenengan pertama kali dilahirkan oleh seorang ibu. Disucikan jiwa jenengan dan tidak ada lagi dosa bagi Allah. Tapi Allah meminta kepada jenengan tidak boleh lagi kembali ke belakang. Karena pada saat jenengan kembali ke belakang, maka tidak akan ada jalan lagi kembali
ke tempat kemuliaan seperti ini. Jadi sehingga jenengan pahami tidak ada jalan di belakang, yang ada hanya di hadapan jenengan. Jalankan kehidupan jenengan ini setelah malam ini hanya dengan kemurnian iman dan memaafkan, untuk menjaga kesucian yang Allah berikan kepada jenengan pada malam ini. Maka amalkan doa ini sebelum jenengan tidur atau pada saat jenengan selesai melaksanakan sholat isya. Lebih enaknya pada saat jenengan mau tidur. Apa? Jenengan berdoalah seperti ini. Ada 3. Yang pertama memaafkan, yang kedua minta maaf, yang ketiga minta pengampunan dosa. Kurang lebih doanya seperti ini. Ya Allah, jika pada hari ini ada saudara-saudaraku yang bersalah kepadaku, maka aku memaafkan mereka. Dan jika aku bersalah kepada mereka, aku memohon kepadamu, jadikanlah kesalahanku itu sebab Engkau memberikan rahmat kepada mereka seperti rahmat yang Engkau berikan kepada kekasih-kekasihmu. Lalu yang ketiga jenengan, ya Allah, aku pun memohon ampun kepadamu atas seluruh dosa dan kesalahanku. Setelah itu jenengan baca, mungkin kalau jenengan punya amalan baca qul huwallahu ahad 3 kali atau baca apa jenengan baca. Tapi kalau misalnya tidak ada, jenengan bisa langsung istirahat. Terus setelah itu jenengan mulai malam ini jenengan akan sholat dengan 5 hal ini. Jadi setiap sholat ya isinya 5 ini begitu ya Pak. Jadi jenengan tidak akan membiarkan sholat jenengan lepas dari 5 ini, gitu ya Pak. Apa yang pertama berwuduklah jenengan dengan baik. Ini semuanya sederhana, tidak sulit ya Pak. Jenengan hanya perlu membiasakan diri saja. Yang pertama adalah berwuduklah jenengan dengan baik. Syar'inya jangan ada bagian yang tidak basah, ya Pak. Syar'inya jangan ada bagian yang tidak basah. Terus setelah itu kuasailah makna bacaan. Untuk menguasai makna itu jenengan perlu tahu arti, tapi tidak perlu dihafal, hanya tahu. Contohnya begini, Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan artinya kan segala puji bagi Allah dan seterusnya. Panjang ya Pak. Tapi maknanya hanya jenengan berterima kasih kepada Allah. Nah, gitu ya Pak. Terus apalagi. Itu jenengan perlu membeli, kalau belum ada di rumah jenengan belilah buku yang harganya ya berapa? 5.000 apa 7.500 itu loh Pak. Yang buku sholat loh Pak. Sudah tahu. Oh, ini artinya. Ini maknanya, ini artinya, ini maknanya, gitu ya Pak. Nah, jadi berwuduklah dengan baik, kuasai makna bacaan. Dengan jenengan menguasai makna bacaan, maka jenengan akan menemukan rasa. Pada saat jenengan mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, akan timbul rasa di dalam hati jenengan bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena Allah sebenarnya sudah banyak memberikan rahmat kepada jenengan, gitu ya Pak. Gitu. Khususnya rahmat yang malam ini bisa diwujudkan, ini rahmat yang luar biasa Pak. Ini dunia ini belum sanggup ya Pak. Gitu Pak. Jadi kalau misalnya jenengan bertanya kepada tetangga, teman ya Pak, satu kampung ya, mungkin kalau satu desa itu ada 10 atau ada 5 saja, itu sudah luar biasa desa jenengan itu Pak. Apa Pak? Yang pertama, dia menjalankan hidup dengan kemurnian iman. Yang kedua adalah tanyakan kepada saudara jenengan sanggup nggak memaafkan orang lain? Dia mengatakan, wah sebentar dulu gitu ya Pak. Jadi itu syukuri gitu ya Pak. Nah, berikutnya adalah yang ketiga dan yang keempat ini adalah ruku, sujudlah jenengan hingga tenang. Untuk tenang di dalam ruku itu Pak, itu jenengan perlu 7 detik, bukan 7 menit ya Pak, 7 detik ya Pak, 7 detik ya. 3 detik jenengan tenang, 3 detik jenengan baca, 1 detik jenengan tenang. Jadi pada saat ruku itu Pak, jenengan jangan langsung baca, jenengan tenang dulu, 3 detik saja. 3 detik, cepat kok Pak, 3 detik itu. Setelah itu jenengan baca 3 detik, setelah itu jenengan tenang dululah 1 detik. Nah gitu. Sujudnya juga Pak.
Begitu jenengan naruh kening jenengan di atas sajadah, jenengan tenang dulu 3 detik. Setelah itu baca 3 detik, setelah itu tenang lagi 1 detik, baru jenengan angkat, gitu ya Pak. Untuk apa tenang itu? Tenang itu untuk menemukan rasa bahwa jenengan itu sedang berada bersama Rob jenengan. Sehingga Pak, suatu saat jenengan itu tidak 3 detik ya Pak kalau menemukan kenikmatan itu. Bahkan saudara jenengan itu pada saat menemukan kenikmatan kebersamaannya dengan Allah, saudara jenengan itu rasanya akan terus bersujud begitu, itu temukan ya. Jadi kebersamaan jenengan dengan Allah. Karena sebenarnya solat kita itu adalah Isra Mi'raj itu Pak. Jadi seakan-akan jenengan melakukan perjalanan ke arsy Allah. Iya gitu Pak. Gitu. Jadi katanya Rasulullah itu sebenarnya solat itu adalah mi'rajnya. Ya, mi'rajnya orang mukmin ya Pak. Gitu. Paham ya Pak? Wudu dengan baik, kuasai makna bacaan, setelah ruku sujudlah hingga tenang. Yang terakhir ini adalah takbiratul ihram. Takbir pertama. Tapi ini hanya takbir pertama ya Pak. Yang lain tidak gitu. Apa itu Pak? Pada saat jenengan sudah berdiri di atas sajadah, tenang dulu jenengan di situ. Nafas diatur ya Pak. Jangan terburu-buru, nafas diatur. Terus rasa semua yang kalau ada urusan-urusan yang mengganggu itu disingkirkan dulu gitu ya. Pada saat jenengan itu merasa ketenangan, Pak, lakukan ini gitu. Enggak mampu enggak apa-apa, tapi jenengan lakukan apa? Hadapkan diri jenengan kepada Allah. Ini wajjahtu wajhiya lillahi gitu ya Pak. Jadi aku hadapkan wajahku. Nah ini sebelum jenengan membaca ini, jenengan apa artinya Pak? Jenengan sudah berhadapan dengan Allah. Makanya jenengan mengatakan ini wajjahtu, aku hadapkan wajahku, gitu ya Pak. Nah gitu. Tapi kalau ini Pak kok tidak bisa ya, sudah kalau tidak bisa Pak, tapi abaikan gitu. Tapi besok belajar lagi, gitu ya Pak. Sekarang abaikan dulu, tapi besok belajar lagi, gitu. Tapi ingat ya Pak, Allah itu wujudnya tanpa wujud, adanya tiada. Tidak boleh diwujudkan seperti batu bersinar atau apa, gitu nggak boleh ya Pak. Adanya tiada, wujudnya tanpa wujud, adanya tiada. Tapi jiwa kita tahu bahwa kita sedang menghadap kepada Allah. Tapi itu rahasia jiwa Pak. Jadi jenengan tidak bisa bertanya begini, gimana ya rasanya kalau berhadapan dengan Allah, itu tidak bisa dijelaskan Pak. Hanya jiwa yang tahu. Nah gitu ya Pak. Tapi Pak ini saya kok nggak bisa ya Pak, abaikan. Lakukan yang kedua. Yang kedua ini jenengan pasti bisa. Rasulullah menjamin jenengan pasti bisa. Apa? Temukan rasa seolah-olah, tidak beneran nggak apa-apa Pak. Seolah-olah bahwa jenengan sedang dilihat oleh Allah. Dan Rasulullah mengatakan, dan sesungguhnya Allah sedang melihatmu. Jadi jenengan merasa atau tidak merasa itu ya jenengan sedang dilihat oleh Allah. Hambaku mau menghadap kepadaku. Nah gitu ya Pak. Nah pada saat jenengan sudah menemukan rasa jenengan dilihat oleh Allah, maka angkat tangan jenengan, muliakan Allah. Ini takdirnya jiwa Pak, bukan lisan lagi ya Pak. Muliakan Allah kepada seluruh makhluk yang ada kepada seluruh makhluk yang ada di bumi Pak. Di bumi. Setelah itu naik ke langit Pak. Yang seluruh makhluk yang ada di langit Pak. Setelah itu Pak, seluruh makhluk yang ada di antara keduanya. Itu tadi Pak. Bumi, langit dan makhluk yang ada di antara keduanya dengan jiwa ya Pak. Itu agak panjang 3 alif ya Pak. 3 alif ya Pak. Allahu Akbar. Jenengan mampu bertakbir seperti ini, maka sholat jenengan diberi kemuliaan oleh Allah. Seakan jenengan itu sudah sholat di malam Lailatul Qadar, sholat selama 80 tahun lamanya di hadapan Baitullah dan berada di depan batu Hajar Aswad. Persis kebanggaan seluruh umat muslim. Jenengan bisa bertakbir seperti ini. Sehingga setiap sholat yang jenengan lakukan akan menjelma menjadi satu ruh,
nanti terbang naik ke arsy-Nya Allah, bersujud di sana. Apa yang diminta dengan sholat jenengan? Supaya Allah memberikan rahmat dan pengampunan kepada jenengan. Sampai kapan dia akan bersujud? Sampai hari kiamat. Satu sholat sampai hari kiamat, satu sholat sampai hari kiamat, satu sholat sampai. Itu ya Abah. Itu Abah. Nanti jenengan boleh bertanya jika ada sesuatu yang saya jelaskan khususnya tentang ini kepada jenengan yang jenengan tidak memahami. Kami sekali lagi mengucapkan selamat kepada jenengan karena malam ini Allah telah memberikan rahmat kepada jenengan. Jenengan mampu melakukan sesuatu yang sebagian besar manusia yang ada di dunia ini belum mampu melakukannya. Saudaraku, itulah kisah kembalinya saudara kita kepada rahmat Allah. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada seluruh umat muslim, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun mereka berada, dan bahkan secara keseluruhan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat kepada semua manusia yang ada di bumi ini. Semoga rahmat Allah yang tertinggi dianugerahkan kepada kita semua. Demikian saudaraku, kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.